berbincang bersama mengenai bagaimana kita menemukan sesuatu, kemudian kita belajar dari tempat-tempat hal-hal yang mungkin juga banyak yang kita tidak tahu, kemudian kita merayakannya, kita mencoba mengangkatnya. Nanti di dalam sebuah panel diskusi dengan para panelis yang sudah kita hadirkan di sini. Kemudian di akhir acara kita akan meluncurkan secara resmi aplikasi untuk Malioboro Kota Gede, dan ini merupakan bagian dari satu program yang cukup besar yang sudah dimulai 2 tahun yang lalu oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia bekerjasama dengan Urban Discovery, yang nanti akan banyak diceritakan oleh Ibu Catrini dan juga Mbak Esther, Mas Adrian, dan Mas Sigit. Sebelum itu juga akan saya sampaikan bahwa di belakang itu ada gambar-gambar, walaupun hanya sedikit, itu tentang Malioboro. Kita tetap berusaha juga mendokumentasikan hal-hal yang positif dan tidak yang ada di sepanjang jalan itu. Dan itu tidak hanya di Malioboro, tetapi juga sebenarnya dari titik di selatan, itu Panggung Prapiak, sampai ke utara, karena di sana kita kenal adanya sumbu imajiner dan sumbu filosofi dari Yogyakarta, dan itu sebuah kekuatan. Nah, bagaimana kalau kita akan melestarikan dan tetap mempertahankan yang ada di sana? Kita harus berusaha dan kita harus tahu. Nah, salah satu caranya ya kita harus jalan kaki untuk melihat apa yang ada di sekeliling kita itu. Baik, mari kita undang yang pertama Ibu Catrini Kubon Tubuh, beliau Dewan Pimpinan, Wakil Ketua dari Badan Pelestarian Pusaka Indonesia yang nanti akan bicara pertama. Kemudian Mbak Esther van Stekelenburg, sulit sekali saya bilang Urban Discovery Founder dan Director yang berdomisili di Hong Kong. Beliau aslinya dari Belanda dan sejak 2 tahun yang lalu bekerja sama dengan BPPI untuk memulai program ini. Dipersilakan, mari Bu Catrini. Kemudian Mas Adrian Perkasa yang sangat perkasa, terkena virus tinggi. Beliau sekarang adalah Eksekutif Director dari Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, tetapi beliau juga sebenarnya berdomisili selain asalnya di Surabaya, adalah mahasiswa S2 dari Fakultas Budaya, jurusan Sejarah di UGM, jadi juga orang Jogja. Kemudian ada Mas Sigit, arsitek muda kita yang penuh semangat, dan ini yang kita harapkan, karena sebenarnya dari tua, saya ini paling tua kayaknya di sini ya, tua, muda lagi, terus Sigit ini yang baru lulus tapi sudah menggebu-gebu penuh impian. Nah, ini kita mengharapkan banyak orang seperti Mas Sigit ini lagi untuk mengembangkan pelestarian yang ada di Indonesia. Mari dipersilakan, please, Mas Adrian. Mas Sigit di sana, Mas Sigit di sini. Yes, please. Just a question. Anyone need the translations? Adakah yang memerlukan? Kalau enggak, oh iya, Mbak Upi sudah translate untuk siapa namanya? Sarah, ya. Oke, terima kasih Mbak Upi. Ya, di sini. Adrian. Baik, dalam sebuah rute yang akan panjang dari Jogja, besok ke Surabaya, lusa ada di Jakarta, dan sebelumnya tahun yang lalu diluncurkan di Bali. Ya, jadi ini satu program, dan untuk yang di Yogyakarta ini juga masih Malioboro dan Kota Gede. Itu bagian dari situ juga masih kecil-kecil, jadi sangat masih membutuhkan. Jadi mengharapkan banyak pihak juga bisa bekerja sama untuk itu. Baik, pertama Bu Ali dipersilahkan
Monggo. Saya berdiri saja. Terima kasih Bu Sita. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya senang sekali ada di sini bersama. Selalu kita mengatakan pertemuan BPI dengan para mitra pelestari itu selalu adalah kegiatan reuni ya. Bertemu kembali dengan muka-muka yang sudah sejak lama. Ada Bu Dita di sini, ada teman-teman dari Magelang, ada dari Bandung yang sedang sekolah di sini juga ada. Dan Mas Arjan sendiri dari Surabaya, jadi ini sudah mewakili lah beberapa daerah di Indonesia. Kita melihat di dalam perkembangan ini, kenapa kita ada di sini, sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk memperkenalkan sebuah kegiatan kerjasama antara BPPI dengan Urban Discovery yang berbasis di Hong Kong, melalui kegiatan-kegiatan kreatif yang kita coba kemas untuk bisa mengangkat pelestarian pusaka dengan cara yang menarik, dengan cara yang menyenangkan untuk mengetahui, dan mungkin saat ini untuk anak muda ini juga salah satu pilihan favorit untuk mengenal dengan baik apa itu pusaka dan apa itu potensial-potensial pusaka yang ada di tiap daerah. Di dalam penjelasan teknis nanti Ibu Esther akan menyampaikan secara detail. Saya hanya mengawali memperkenalkan kenapa kita masuk ke sana dan juga merefresh hal-hal yang terkait dengan pelestarian pusaka yang ada di Indonesia saat ini. Silakan Mas Asrot, jadi yang kita coba melihat kembali bagaimana kekayaan dari keragaman pusaka yang ada di Indonesia. Tidak hanya yang besar-besar dan cantik-cantik dan indah-indah, tapi kita juga ingat bahwa pusaka juga meliputi tradisi, pusaka juga meliputi kebiasaan-kebiasaan baik, etika, sopan santun dan berperilaku, dan ini yang mungkin menjadi andalan juga bagi bangsa ini untuk selalu dalam berkegiatan ke depan. Silakan selanjutnya. Kita juga melihat keragaman yang ada di Indonesia, tentunya sudah tahu. Saya mungkin bisa lanjutkan kembali, dan kita melihat di sini bagaimana keragaman itu yang ada di Indonesia. Silakan terus ya. Kita maaf terlalu cepat. Jadi bagaimana tradisi itu terangkat, bagaimana hal-hal yang ada di setiap daerah itu menjadi sebuah potensi yang sebenarnya bisa dikembangkan dan malah menjadi sebuah bekal, sebuah modal kalau kita bicara kapital yang bisa menjadi kegiatan-kegiatan pengembangan di daerah itu. Pembangunan dalam hal fisik juga berlandaskan hal ini, apalagi pembangunan non fisik atau intangible. Selanjutnya kita juga melihat bagaimana kita melihat perkembangan kota. Tadi judulnya adalah kita bagaimana belajar dan juga mengenali dan merayakan kota pusaka itu. Jadi kota pusaka Jogja sendiri juga termasuk kota pusaka, dan kita melihat keunikan-keunikan wajah kota, visualisasi dari kota itu sendiri, morfologinya itu semuanya menunjukkan bagaimana karakter yang ada, jati diri yang ada berlandaskan dari pusaka yang ada di kota itu. Sebagian besar kota pusaka kita terdiri dari ada bangunan kolonial, ada bangunan tradisional yang tentunya sangat kuat mengakar dalam kehidupan di kota itu sendiri. Dan kita melihat di sini juga bagaimana pertunjukan-pertunjukan kesenian sebagai nafas dari kegiatan tradisi diangkat di dalam kegiatan-kegiatan pelestarian. Selanjutnya kegiatan ekonomi kreatif ya saat ini sebenarnya lebih mudah mengatakan ini karena sudah ada kementeriannya. Jadi dulu kalau kita melihat bagaimana menyambungkan potensi-potensi pusaka yang ada itu menjadi sebuah kegiatan yang memang akan mengarah kepada peningkatan kesejahteraan bangsa, itu tentunya masih jauh kita melihatnya. Tapi kalau kita sekarang berbicara tentang dari kreativitas yang ada, kemudian ada berbagai hal bisa dibentuk, ada berbagai hal bisa dihasilkan. Di sini sudah terlihat bahwa memang ada kaitan benang merah yang jelas antara pusaka dengan bagaimana pendayagunaan dari pusaka tersebut. Dan selanjutnya kita bisa melihat juga sebuah proses mendasar yang dilakukan kalau kita berbicara tentang sebuah kota pusaka. Maka kita harus kuat di dalam
memahami apa yang kita miliki. Jadi proses pemetaan atau inventarisasi merupakan sebuah hal mendasar yang harus dilakukan, yang harus juga sudah mulai dilaksanakan dan tidak hanya sekedar sekali, karena ini memerlukan updating dan pembaharuan yang menerus, baik dari pusaka yang bersifat alam ataupun pusaka budaya yang berwujud tak berwujud, dan juga yang kita sebut pusaka sarjana atau cultural landscape. Selanjutnya kita juga melihat bagaimana sebuah upaya, waktu itu tahun 2008 kita mengupayakan dan mendorong bahwa ketika kita ada di masyarakat, maka gerakan masyarakat ini akan lebih optimal tentunya apabila kita bisa menggandeng pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Sehingga inisiasi pada tahun 2008 adalah bagaimana membuat sebuah jejaring di antara wali kota dan bupati. Ya, pada 2008 memang waktu itu baru 8 wali kota yang bergabung di Surakarta, waktu itu diberi nama Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Jadi asosiasi dari para wali kota yang sangat ingin menerapkan, memanfaatkan dan mendayagunakan pusaka di dalam pembangunan kota dan kabupatennya. Saat ini jumlah wali kota dan bupati yang menjadi anggota JKPI adalah 50 kota kabupaten. Nah, ini saya pikir sebuah angka yang cukup menggembirakan, walaupun ini masih dalam tataran nasional dan belum ada satupun kota atau kabupaten kita yang diakui oleh UNESCO sebagai kota pusaka. Walaupun sekarang kita menuju ke arah itu. Selanjutnya, ya ini sebagai gambaran bahwa kalau kita berjejaring tidak hanya di tingkat lokal, tapi di tingkat regional itu pun ada jejaring yang bersama-sama mengupayakan bagaimana implementasi kegiatan pelestarian pusaka. Kita berbicara mengenai kota pusaka, maka tidak terlepas dari apa yang disebut OWHC, ya, Organization of World Heritage Cities. Nah, ini salah satu bagaimana jejaring itu juga kita bentuk di dalam kegiatan-kegiatan pelestarian pusaka, baik di tingkat masyarakat. Kita juga berjejaring secara regional. Secara nasional kita juga dari BBPI mencoba menjahit jejaring itu yang ada di antara teman-teman dari berbagai daerah. Di internasional pun ada yang namanya International National Trust Organization. Jadi inilah bentuk-bentuk jejaring yang bisa kita lakukan. Selanjutnya kita selanjutnya bisa di skip karena ada di sini yang ingin kami kemukakan adalah bagaimana dari kegiatan-kegiatan yang sangat aktif di masyarakat, kemudian kegiatan-kegiatan di tingkat pemerintah juga aktif, walaupun tidak hanya di pemerintah daerah, tapi juga pemerintah di tingkat pusat kita harapkan. Nah, di sini yang dilakukan adalah berbagai kegiatan-kegiatan bersama. Pada awal 2012 itu dengan Kementerian Pekerjaan Umum mulai dibentuk sebuah program yang namanya P3KP atau program penataan dan pelestarian kota pusaka. Jadi kita melihat bahwa ini adalah sebuah program yang mencoba melihat dari sisi ke-PU-an. Kalau kita lihat kalau Bank Indonesia tentunya kan sudah lama dengan berbagai asetnya melakukan kegiatan revitalisasi, kemudian restorasi dari gedung-gedungnya, dan dengan berbagai fungsi-fungsi yang dioptimalkan. Nah, dengan Kementerian PU mulai melakukan P3KP ini, kita berharap juga kota dan kabupaten semakin juga semangat untuk menerapkan pembangunan yang berlandaskan kepada pelestarian pusaka. Dan juga ada program seperti yang disebut PNPM Pusaka, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang berbasis pusaka. Mungkin selama ini kita mendengar PNPM mandiri lebih kepada fisik dan infrastruktur desa. Nah, kemudian juga kita melihat bagaimana Kementerian Parekraf juga mulai muncul dengan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan pelestarian pusaka yang berbasis kepada ekonomi kreatif. Nah, ini adalah sebuah gambaran, silakan, bahwa kegiatan-kegiatan itu kalau kita bicara pemerintah mungkin punya periode waktu tertentu. Jabatan wali kota, jabatan bupati, jabatan gubernur, jabatan presiden itu semua ada batas waktunya. Tapi yang selalu ada dan tidak perlu ada periodisasi itu adalah masyarakat. Sehingga peran masyarakat di sini sangat penting. Partisipasi dan bagaimana pelibatan yang sangat kuat yang akan menjamin sustainability dari sebuah program. Selanjutnya, kita di sini yang coba kita perkenalkan adalah bagaimana aplikasi smartphone untuk jelajah pusaka.
selanjutnya dalam artian di sini kita melihat bahwa salah satu tujuannya adalah memberi kesempatan kepada para mitra BPI, karena BPI kurang lebih sekarang mencoba menjalin lebih dari 50 mitra yang ada di daerah. Kita tidak menganggap mereka sebagai cabang kami, tapi adalah mitra kami, partner kami di dalam melakukan kegiatan pelestarian yang sangat banyak ini. Jadi kita tidak ingin bahwa kita melakukan itu sendiri, justru semakin banyak ada organisasi di berbagai daerah, maka semakin kuat dan semakin banyak lagi yang bisa kita lakukan. Nah, salah satu tujuannya itu adalah bagaimana kita memberikan manfaat sebesar-besarnya dari media sosial. Tentunya dalam arti positif ya. Kita jangan berkaca kepada pilpres dengan berbagai opini di sosial media, tapi di sini adalah positifnya menggunakan sosial media sehingga bisa mengangkat tentang pelestarian pusaka yang seharusnya memang sudah dimiliki oleh setiap lini dari masyarakat. Kemudian juga meningkatkan bagaimana kesadaran di antara para pengunjung, kalau kita sendiri sebagai pengunjung atau kita sendiri sebagai yang dikunjungi, bagaimana kita meningkatkan peran kita masing-masing. Kalau kita sebagai pengunjung, tentu kita ingin tidak menjadi sebagai turis kalau kita datang ke sana, tapi kita ingin juga menjadi bagian dari orang lokal. Kita bisa ingin berbelanja bagaimana seperti orang lokal. Kita menjadi bagian dari pelaksana tradisi yang ada di lokal itu. Ini salah satu tujuannya. Kemudian juga bagaimana menciptakan sumber pemasukan bagi organisasi, walaupun ini masih sangat jauh ya. Karena di dalam upaya-upaya yang dilakukan sekarang, kita masih mencoba menghimpun dulu untuk meningkatkan apresiasi terlebih dahulu, dan ini juga bagaimana yang pertama itu adalah dikenalkan terlebih dahulu, barulah kita mencoba lebih banyak lagi mereplikasi, lebih banyak lagi yang bisa masuk di dalam kegiatan ini. Selanjutnya, ya ini mungkin nanti akan diterangkan oleh Ibu Esther. Kita sudah ada di tahap mana melakukan aplikasi e-Discover City Walk. Yang pertama mungkin telah di launching adalah di Bali November 2013, dan untuk yang saat ini Ibu Esther akan menyampaikan nanti. Selanjutnya di sini kita dari Jakarta Kota Tua. Jadi saat ini memang cukup maraton yang kita lakukan. Kemarin kita melakukan diskusi di Jakarta untuk Kota Tua. Kemudian hari ini kita ingin mencoba untuk mengangkat Kota Jogja, terutama Malioboro dan Kota Gede. Dan juga besok tim akan berangkat ke Surabaya untuk bagaimana peluncuran kaitan dengan app untuk Kota Surabaya. Nah, ini istilah peluncuran ini sebenarnya mungkin juga perlu kita klarifikasi bahwa dengan adanya peluncuran mungkin bedanya di sini dengan buku. Ketika buku sudah diluncurkan, maka untuk memperbaiki, mengupdate itu kita butuh proses yang tidak mudah. Tapi untuk app ini, ketika itu sudah diluncurkan, kita bisa setiap saat melakukan update. Update dalam artian, kalau misalnya di sana ada sebuah, katakan warung misalnya yang favorit tentang kuliner, nah saat sekarang ternyata itu sudah tutup. Jadi itu bisa kita update bahwa itu sudah tidak ada lagi. Atau misalnya perubahan harganya satu porsi dulu 10.000 sekarang jadi 15.000, itu juga perlu diupdate. Nah, ini mudahnya memiliki app. Jadi sangat terbuka, dan justru kami hadir di sini juga untuk meminta masukan apabila app yang akan diluncurkan ini ada berbagai hal yang perlu dikoreksi, ada beberapa hal yang misalnya perlu diperkaya, dipersilahkan sekali. Ya, jadi itu mungkin pengantar dari saya sebelum kita masuk dan mendengarkan Ibu Esther tentang apa sebenarnya yang dilakukan sekarang, kenapa kita berkumpul sekarang untuk e-Discover City Walk untuk yang Java. Mungkin itu dari kami, kurang lebih mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ali. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan juga mengajak kita semuanya untuk terus serta memikirkan di sekeliling kita banyak hal yang sebenarnya perlu kita ceritakan, yang kemudian dapat disusun dalam satu program. Mungkin teman-teman yang ada di jauh di sana bisa maju supaya kelihatan, kasihan kalau di belakang. Ini masih ada yang kosong di sini. Ini karena silau juga. Sekarang Mbak Esther saya minta untuk please Esther, it's your terms, and I think you know what you should talk to us.
Because you talk already with so many people from Indonesia all over Indonesia. Please, it's your time. Terima kasih Ibu Sita. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Very happy, very privileged to be here in Jogja. I realized yesterday that this is actually my first time to come to Yogyakarta, and I'm very excited to be here in this beautiful building. I'm going to talk to you for about 10 minutes to explain a little bit of the background about the iDiscover City Walk app that we have produced. I'll first just give you a very short introduction of what it is. It's a smartphone application, currently, unfortunately, only available for iPhone, so in the iOS store. But I'm very happy to hear that we already have some initiatives here to work on the Android version, so that's great. It is basically a digitized version of a heritage trail. Each trail focuses on one particular neighborhood, and in that neighborhood it picks 20 to 30 sites that together form about a walk of about 2 hours that display the interesting, tangible and intangible heritage in that neighborhood. Why did we make this app? I've been working in the field of heritage conservation and revitalization already for more than 10 years. And we do a lot of awareness building, consultancy work, training, capacity building. But I realized that very often the link with the real public is perhaps not there. Everyone who is here and everyone who comes to the trainings, works at the universities, they do appreciate heritage. However, there is still a lot of people out there, a lot of young people, a lot of old people, a lot of commercial developers who don't really see and appreciate the value of heritage. And we hope that maybe it's a very small contribution, but this smartphone application can help to make built heritage a bit more popular. So why did we make it? To promote it and promote heritage as a valuable asset in cities across Asia. Coming from Europe and working a lot with people from Australia, in these two places, heritage is something that is worth a lot of money. You actually pay a premium to live in an old building. And I find that ironic, especially in a place like Australia. Their heritage is so young. We're talking about 100, maybe 200 years. And then you come to Asia, and you come to these beautiful countries, and you realize here in Indonesia, your heritage is hundreds of years. Many more stories to tell. Now when you go to Australia, heritage tour, heritage hotel, heritage activity, heritage. So they have only 100 years and they have all these stories to tell. Now how many stories are there to be told here in this very, very rich country? We hope that the app can help to communicate it to a broader audience, how incredibly interesting and rich the culture of this country is. Second reason, we hope that with this forum, this platform that we develop, we can help NGOs, but also the very small community groups to broadcast their message to a wider audience. To publish a book costs a lot of money. To create an app also costs a lot of money. But by allowing these groups to use this platform, we hopefully make it a little bit easier for them. And we think, especially in Indonesia, the third point, social media. It is basically everything people do
I'm sure that everyone who's in this room has already posted on Facebook that they're here. Yeah. Now, we hope that if you would perhaps do one of these walks and you're excited, yeah, because of the beautiful things that you see, that you put it on your Facebook, you share it with people, and it all helps to promote heritage. We did a bit of research before we made the app, and we realized that in the travel industry worldwide, so the tourism industry, let's say until 5-10 years ago, every Western traveler would walk around with a very big guidebook, Lonely Planet or the Rough Guide, and they would go to these strange cities and they would open their guidebook and be confused where to go, which page to look. Right now what you see is that you see many more smaller guidebooks. You have the culinary guidebooks. You have the guidebooks for sporty people, or for people who want to spend a lot of money, or for people who are interested in nature. And they become smaller and smaller. We also see that many travelers, they don't even buy the guidebook anymore, because they prefer to buy it online and have it on the go, if you wish. And very interesting, this third point, the frequent travelers. So many people these days, they travel around the world, they collect frequent flyer points like it's nothing, but they only stay in the big hotels, they don't experience the soul of the city. And if you ask them, what is your most memorable trip, they will always refer to something that has a local experience. Oh, I had this local food, or I had this local drink, or I had this talk with a very interesting local person. So, Western travelers, when they come all the way to Indonesia, they don't want to stay just in the big hotels. They want to feel like a local. And with the smartphone app, you don't have to walk around with your guidebook and be confused. You can just click, 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 and just feel like a local. Cultural tourism is on the rise. Heritage is hot, especially in places where, you know, the heritage is not as interesting as here, or not as long, as profound, and we hope we can build on that. The next slides. Target markets. Now you see these two beautiful ladies. They are exactly the target market of this iDiscover app. Western travelers, mostly young people, but also across all age groups, travelers who look for a really local, authentic cultural experience. But also local residents, whether it's yourself or your friend or your visiting friends, everyone who wants to take a bit more time to explore their own city. Now, what does the app do, or what do we try to do? Three things. The first one, we want to bring local heritage to life. Yeah? We want you to experience the soul of a neighborhood. Explain the stories, the context, the background, so that you understand the neighborhood or the district that you're walking through. Secondly, we want to give a combination of hidden gems, things that you may not find in the usual guidebook, but that really come from a local expert. So we will always, in every location, work with local heritage groups. And finally, with this smartphone application, because it has a map with a built-in GPS system, so that means that even in the small streets of Kota Gede, you can get lost without being lost. And that is, I think, a very strong selling point, because we were there this morning and I realized it's quite easy to get lost. Yeah. I think Ibu Chatrini already showed this slide. This is the 4 locations in Java that we currently
have the walks developed and ready and available for purchase in the iPhone store. So that's the Kota Tua in Jakarta, 2 walks in Jogja, Kota Gede and Malioboro, and 1 in Surabaya, also the Kota. We, in these places we have worked with these 3 local organizations, Joglo, Sentir and Surabaya Memory. Coming up soon in Java is Bandung, a 2nd walk in Surabaya, Magelang, and 1 more walk in Jakarta. Then we're also working in Medan and Padang, Sumatra, and Ternate, and Lombok. So hopefully, gradually, organically, we try to grow this, and perhaps in the end we can create walks for all 50 Indonesian heritage cities, because I just learned there's 50. Okay, what is important, I think, in this app, it stands out from other heritage apps, is that we focus not only on built heritage, we really focus on intangible, living heritage. If you look at many of the apps throughout the world, heritage trail apps, there's many of them. Very often they're made by a government, local government. And almost always, they only focus on buildings. So you have a beautiful app, but you go from one building. It's built in 1642, the architect is Mr. Gijsels, it has beautiful features. Okay, next, another building, built in 1855, another building. That is, to be very frank, a little bit boring. So we feel that heritage is much more than just bricks and mortar. We feel that heritage is what is actually in a neighborhood, what people eat, what people drink, what people produce, what people sell.